Enggak ya, sama sekali. Cara memahami jangan kan Allahnya, namanya aja. Di sini ruang tempat kita ngajak orang untuk berpikir jujur dan merenung ya. Bagi anjing atau hewan ternak yang udah dieliminasi, kayaknya jangan berharap naik lagi ya, karena komel aku tuh komel bersih ya, steril banget. Oke, Richie. Richie, walaupun kamu sudah sering naik komel ini, tetap kamu harus perkenalkan nama, agama kamu, dan tujuan kamu naik ke sini. Karena setiap hari itu ada aja orang baru yang menonton kita. Biar orang gak kehilangan konteks ruang ini, silakan perkenalkan nama, agama, dan juga tujuan mau ke sini apa. Silakan. Oke, makasih. Saya Protestan. Richie suaranya kecil. Teman-teman di sini, sebentar Richie. Teman-teman di sini, saya lebih menghargai biawak atau ikan sapu-sapu yang cosplay jadi manusia atau sebaliknya, asal tidak mengganggu dan mengintervensi saya. Kemarahan terbesar saya itu adalah room ini, pikiran saya coba dijajah sama manusia-manusia yang tidak bertuhan atau tidak beragama. Itu kayak nggak etis banget gitu. Saya tuh nggak bisa terima. Saya tuh orangnya tuh kayak nggak bisa dijajah. Makanya saya tuh orangnya pemberontak, dalam artian pemberontak kepada kebenaran. Saya nggak suka kalau ada orang yang lu nggak kontribusi apa-apa buat hidup gua, terus lu ngatur hidup gua seperti yang lu mau. Salah. Gua bukan budak lu dan gua belum pernah dibeli sama siapa aja. Gua hanya akan tunduk kepada orang yang nanti memberikan mahar dan meminta izin kepada orang tua gua untuk ngajak gua jadi istri dia, dan gua akan tunduk full kepada dia dalam kebenaran bukan dalam kemaksiatan. Jadi jangan berharap kalian nggak usah dibahas itu Richie ya. Jangan berharap kalian yang nggak ada kontribusi dalam kehidupan aku tuh bisa nyetir aku di room ini ya, karena otoritas tertinggi dan di room ini yang jadi Tuhannya adalah aku. Jadi kalian tuh hanyalah, sorry ya, yang kayak di bawah tapping nggak penting itu hanya penggembira aja. Jadi kayak bukan jadi tokoh utama di room ini ya. Sorry banget. Kalau mau jadi tokoh utama bikin room sendiri ya. Oke, Richie, Bong, silakan. Karena Richie bisa buka kamera nggak? Kayak kemarin nggak bisa, Rifa. Oke, kalau gitu kamu cuma boleh bertanya aja ya. Saya mengantisipasi supaya tidak terjadi penyesatan merajalela. Saya hanya izinkan orang-orang yang tidak bisa buka kamera itu masuk klasifikasi ke dalam orang awam walaupun dia berilmu ya. Karena salah satu ciri keseriusan seseorang ketika dia memang mau masuk dalam dunia dialektika adalah dia serius, kemudian dia usahakan supaya mampu buka kamera gitu. Nah, kalau itu tidak bisa, saya kasih kesempatan mungkin sekitar ntar ya. Kesempatannya tuh misalkan beberapa tidak mau hujan, mungkin saya kasih keringanan untuk tidak apa-apa buka kamera. Tapi kalau misalkannya ternyata mengganggu diskusi kayak nyerocos, terus belum disuruh bicara sudah bicara, tidak mau mendengarkan saya, maka saya tidak izinkan ya untuk banyak bicara. Sebenarnya aku aman kan? Kamu tuh sifat yang sangat mengganggu itu, annoying banget, itu adalah kengeyelan. Tapi kalau so far yang lain tuh kayaknya kamu luar biasa, masih bagus ya, kayak tidak mengganggu saya bicara tuh oke, terus tidak menghujat tuh oke lah. Tapi kengeyelan kamu tuh mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki di room ini, insya Allah. Oke Ricci, silakan pertanyaan pertama Ricci. Iya, ini yang mau tanya. Kenapa Rifa dalam Muslim itu yang paling banyak di neraka perempuan katanya? Luar biasa, pertanyaan bagus ya. Saya catat pertanyaan-pertanyaan hari ini supaya nanti kita jadikan bahan catatan ya. Oke. Tanyanya dari akun Ricci Bong. Ricci, kenapa banyak perempuan masuk neraka? Oke, sebenarnya di hadis itu dijawab. Ketika Rasulullah menyebutkan sesuatu informasi, terkadang diiringi dengan alasan. Karena informasi itu, terkadang informasi tentang sesuatu itu selalu, baik Quran maupun hadis, itu selalu biasanya itu diiringi dengan jawaban. Pertama, kenapa? Dijawab di situ juga bahwa perempuan itu banyak yang mengingkari kebaikan suaminya. Kayak gini, contohnya gini, ketika suaminya itu selama pernikahan 10 tahun, ternyata tuh sudah baik menafkahi, tiba-tiba hanya karena dia tidak mampu menafkahi selama sebulan atau seminggu, si istrinya langsung bilang gini, kamu adalah suami yang tidak pernah memberikan aku nafkah. Kata tidak pernah itu menghilangkan perbuatan suami selama 10 tahun. Maka itulah dosa yang disebut dengan dosa besar. Salah satunya adalah dosa kufur nikmat. Kenapa? Dalam pandangan Islam, ketika seorang istri diberi nafkah sama suami, sebenarnya itu rezeki dari Allah. Jadi ketika seorang istri menafikan rezeki atau uang dari suaminya, sebenarnya secara tidak langsung dia sudah menafikan atau mengingkari rezeki dari Tuhan. Maka disitulah kemarahan Tuhan sehingga menjadi asbab perempuan-perempuan ini dikategorikan sebagai perempuan yang tidak bersyukur karena mengingkari kebaikan dari suaminya. Itu ada di hadis itu, langsung dijawab sebenarnya Ricci kalau kamu jeli ya membaca hadis itu. Tapi mungkin saja kamu itu dapat pengetahuan bukan karena baca hadisnya, tapi karena dapat informasi tuduhan dari orang Kristen lainnya. Itu wajar, nggak apa-apa, kita maklumin. Itu pertanyaan selanjutnya Ricci. Nggak ada, cuma itu aja. Ya sudah. Udah. Jadi biar netizen lah yang menilai, kan ada Kristen juga di bawah. Jelas. Nggak usah dikasih tahu kalau netizen menilai, itu memang sudah tupoksi room ini untuk dinilai sama siapapun, itu adalah hak bagi para penilai. Tapi saya adalah orang yang membuka room ini bukan butuh penilaian. Saya butuhnya adalah pertanyaan dari saudara non muslim supaya bisa saya jawab. Jadi kalau ada orang menilai silahkan saja, itu hak mereka ya. Yang penting saya menjawab pertanyaan sesuai dengan tekstualnya. Rifa, seperti itu. Rifa,
Jadi cuma gara-gara kurang bersyukur nikmatnya ya, atau gimana tadi? Dosa apa Bukan tadi? cuma Apa ini tadi itulah aku bilang? kenapa ini kenapa saya bilang tuh teman-teman Kristen tuh karena saking dosa sudah ditebus khawatirnya kayak nyepelein dosa ya mungkin kan nggak tahu apakah menurut Enggak kamu gitulah. bentar dulu nggak kata cuma itu tuh aku terganggu ya kenapa aku bingung ya di dalam pandangan kamu bilang cuma sorry ya Iya, dosa karena besar itu karena Rifa bentar cuma dulu saya jabatan. saya kan lagi jawab kan kamu bilang gini jadi hanya karena cuma sorry kata cuma tuh kayak nyepelein perbuatan kamu tahu nggak impact dari seorang istri yang tidak mengakui kebaikan suaminya sepanjang hidup impactnya apa impactnya adalah menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan dia makan padahal seumur hidup pernikahan yang memberikan seorang pria itu seorang istri makan adalah Ricci kamu di bawah aja ya di bawah aja ya karena gini loh ya Ricci Sorry lah, jangan kulihat enggak karena gini sudah ketik itu. Janganlah Enggak gini marah-marah. Ricci, enggak gini Ricci. Kekurangan ajaran orang Kristen di room Islam itu mungkin akan dibiarkan kalau orang Islamnya itu adalah orang Islam yang enggak tahu bagaimana karakter Kristen. Tapi kamu salah, saya ini kan Bunda Gembala. Saya ini adalah orang yang berusaha untuk mengajak anak domba dan para serigala dan ular buludak untuk tobat dan berubah jadi manusia. Tapi ketika itu saya sudah upayakan dan ternyata kalian masih tetap jadi binatang di room ini, kalian enggak dibutuhkan di room ini Ricci. Jadi ketika saya, jadi gini, kepura-puraan kamu itu kelihatan banget di typing kamu komentarnya komentar tendensius, tapi di sini kamu sok baik gitu loh. Kan saya bilang room ini mendidik orang untuk konsisten dengan sikapnya. Kalau memang aslinya itu biadab, ya nggak usah sok-sokan baik depan saya. Jadi gitu. Jadi buat apa kamu terlihat terdengar so baik? Iya Ripa. Buat apa? Ular sebelum mematok itu pertama sekali itu mereka berjalannya pelan-pelan. Nggak ada tuh ular dari kencang-kencang. Baru nanti baru Jadi matok. saya ular. Oh iya, karena kamu Ini diperintahkan jadi ular. Loh, jangan. sorry. Yesus memerintahkan kamu cerdiklah seperti ular loh. Yes, Yesus katakan Iya, begitu. itu Cerdiklah iya. seperti ular. Artinya kamu diperintahkan seperti ular karakternya. Maka ketika kamu di sini, tapi nggak apa-apa lah ya. Memang kita udah tahu kalau Tapi saya kelakuan tulus, kalian. Siva. Ricci, ngaku-ngaku tulus itu hanya bisa kamu kasih tahu di gereja sama keluargamu. Mungkin mereka percaya. Maaf, aku udah lihat bagaimana Tapi itu kosakata Indonesia loh, berlaku untuk semua. Muslim juga. Sorry, sekali lagi, saya bukan orang yang gampang ketipu. Kalian bilang kami umat kasih, kami tulus. Sorry, kamu boleh ngasih tahu itu ke orang tua kamu dan pasti dia percaya atau jemaat kamu yang di gereja. Sorry, saya bukan orang bodoh yang bisa dibodoh-bodohin. Maaf ya. Jadi nggak usah kayak klaim bombastis banyak saya orang baik seorang tulus nggak usah. Kita kan lihat kelakuannya aslinya seperti apa. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bentar, gini ya, Ricci, ya. bentar. Ricci, kau diperalat supaya Kristen terekspos, Ricci. Emang terekspos Kristen di sini. Di room ini betul-betul kita mengekspos bagaimana kelakuan saudara kita yang beragama Kristen dan aku senang dengan hal itu. Siva. Oke, nanti Ricci nanti. Jadi saya lanjutkan ya. Jangan bilang perbuatan mengingkari kebaikan suami itu adalah perbuatan cuman gitu doang. Maaf Ricci. Maaf, di dalam jangan dulu lah, sebentar dulu. Saya ini lagi ngomong. Kamu tahu nggak implikasi seorang perempuan ketika 10 tahun berumah tangga sama suaminya dinafkahi, tiba-tiba hanya karena suaminya seminggu, sebulan nggak dapat gaji atau karena dia kesusahan, lalu si istri bilang, kamu tuh ya nggak pernah ngasih aku rezeki ya. Itu bukan cuman hanya dosa kecil yang kamu pikir kayak cuma, itulah dosa tertinggi karena mengkufuri, karena mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga berlaku kepada iblis yang itu pada akhirnya menjadikan seseorang itu jadi sombong kayak lu tuh di bawah saya. Padahal itu orang hidupnya tuh numpang sama suaminya 10 tahun. Jadi kalau di Kristen kamu bilang kayak cuma maaf Ricci, setahu aku dosa besar dosa kecil itu nggak ada di Kristen. Seandainya kamu ini sekarang mencuri roti karena lapar, kamu tetap mati hukumnya maut. Jadi lucu kalau ada orang Kristen bilang cuma di Islam Nanti itu kamu baru ada. aku ya, Rifa. Saya hormati kamu. Nggak ada ini Ricci nggak ada manfaatnya nih kalau Kristen kecuali ada edukasinya ya nggak ada manfaat sama sekali kecuali memang kamu tuh pendeta atau Kita orang yang debat kusir. Kita kan diskusi. sorry saya memang nggak pernah tertarik untuk debat kusir makanya saya nggak mungkin masuk ke room Kristen gitu loh nggak ada penyajian Ricci, kau caper, Ricci. ya Apa sih nggak ada ini? nggak ada gitu loh nggak ada ilmunya gitu loh coba kamu lihat nih orang Kristen tuh nanti saya tunjukin ya kelakuan kalian tuh kan terekspos Iya, di maksud sini. saya kata cuma itu. Kalian Kristen diperalat tahu di sini. Kalian jadi alat tahu. Jadi alat kalian untuk mengekspos kekristenan tahu. Kenapa kalian masih bertahan di sini? Selamat pagi. Pagi Oh, di room kamu ini kamu mengklaim Yesus Muslim. Di room lain mereka itu menghina-hina Yesus. Sejak mereka gimana itu? saya pikir kalau ada orang Islam yang menghina Yesus mereka justru mengingkari ayat Quran wala tasubul ladzi yad'una min dunillah. Jadi tidak ada perintah jangan ganggu dulu. Kamu diam dulu kamu nulis banget. Kamu kalau kerja aja dulu ya. Soalnya kamu mungkin lagi Grab atau apa gitu terus anginnya kedengeran. Mending kamu kerja dulu. Ya nanti kedengeran sama orang Malaysia. Enggak, ini si Lazarus. Jadi kalian bilang bahwa di room lain kami menghujat Yesus dan aku pastikan setiap orang Islam yang menghujat Yesus terang-terangan itu pasti mereka adalah orang yang
tidak taat kepada Allah karena tidak ada perintah. Justru dilarang menghujat sembahan selain Allah itu di Quran. Jadi aku nggak bisa menjamin orang lain itu menghina Yesus, dan lagi pula terkadang yang menurut kalian penghinaan itu belum tentu hinaan, karena begini, kalian sendiri yang mengimani Yesus mati telanjang, kalian sendiri mengimani dia mati diseret, kalian sendiri mengimani dia terkutuk. Jadi ketika ada orang Islam mengembalikan itu kepada kalian, kalian bilang itu hinaan, berarti secara tidak langsung kalian mengakui bahwa keyakinan kalian itu adalah sebuah kehinaan. Aduh, saya belum selesai. Saya itu lagi ngebentuk bagaimana karakter. Gini loh, bro, di bawah aja ya. Saya di sini merubah supaya hewan ternak, anjing, ular beludak, biawak itu setidaknya sedikit-sedikit belajar untuk menjadi manusia gitu loh. Di sini roomnya, saya mengajak makhluk-makhluk astral yang berubah cosplay jadi manusia, tapi masih punya sifat kebinatangan, siluman-siluman, biawak. Tolong di sini itu diajarkan untuk jadi manusia, bukan untuk mempertahankan kebinatangannya. Jadi kalau kalian tuh kayak diajar, Ricci sabar Ricci sabar ya Ricci ya. Jadi ketika kalian misalkannya saya lagi ngomong kalian motong, itu kalian tuh nggak ada adab. Saya ngajarin kalian beradab. Cara beradabnya adalah pertama, kalau misalkannya kita lagi ngobrol gantian, ya, itu masa nggak bisa. Terus kalau mau bertanya, interupsi boleh. Saya lagi ngomong tuh boleh dipotong, asal interupsi atau adalah kode gitu, ya. Tolong ya Ricci sama yang lain. Nah, oke, hari ini teman-teman kita Kang Chan, aku masih mau kasih informasi bagus nih. Iya. Jadi itu aku kemarin kan tadi malam tuh aku podcast sama satu akun orang Bandung ateis. Akunnya itu dia cukup ada link kepada orang-orang dan sering podcast dengan orang-orang kayak orang-orang yang boleh disebut scholar lah, tapi yang anti Islam atau ateis tuh dia sudah pernah. Dan dia juga pernah podcast dengan beberapa orang yang di dunia per-YouTubean itu cukup ada nama lah ya, kayak Guru Gembul dan segala macam. Aku dulu lah, aku mau turun Rifa. Iya, oke Ricci. Tapi apa itu, cuma mau bilang yang masuk ke kata cuma itu. Suaramu itu loh, kau nyari perhatian Nona Rifa ya? Bukan, maksudnya suaramu itu loh, dibuat ya? Kau dibuat suaramu ya? Kang Chan cemburu Ricci. Buset. Ya kayak gini lah, di komal-komal aku naik kayak gini lah Kencan. Soalnya kau membuat Kang Chan sama pasal loading sama juga kayak gini. Bukan, karena kau itu saking berkarismanya dengan duduk gitu tuh Kang Chan tuh jadi minder. Iya. Dasar. Kau nyari perhatian ya Ricci ya? Kau tidak tahu. Kau tidak tahu berapa antriannya Uniripa? Berapa laki-laki yang antri sama Uniripa? Kau tidak tahu. Tunggu Kencan. Gini Rifa. Ricci. Ya, kau tidak tahu berapa antrian laki-laki terhadap Uniripa? Enggak tahu berapa panjang. Iya, saya tahu pasti banyak yang naksir itu. Tapi gini, maksudnya saya cuma mau bilang, yang kata saya tadi cuma itu, maksudnya karena kamu cuma sebutin satu alasan kenapa perempuan itu banyak dalam neraka, bukan kualitasnya. Dosa kecil, dosa besar. Aku lagi ngejawab sesuai dengan hadisnya, dan aku udah jawab itu. Aku bilang lagi ya, Ricci kalau terima silakan, nggak terima juga nggak apa-apa. Oke, thank you ya. Kang Chan, pamit dulu Kang Chan ya. Rifa. Oke, Ricci. Perhatian ya Ricci dasar kau. Lanjut. Jadi Kang Chan, si saudara kita Afriyadi dari kalangan ateis ini itu kan diskusi, dialog dan bukan debat ya. Maksudnya kayak nggak terbiasa kayak debat-debat kayak kita yang agak vibe-nya tuh kayak panas gitu, enggak. Nah, dia tuh janjiin sama aku dalam waktu dekat itu aku dipertemukan sama salah satu bukan apologet seperti yang ada di TikTok, dan ini kayak yang kita cari berdua gitu, yang emang kita tuh pengennya tuh begini, akademisi. Dan dia tuh membahas tentang penyalipan. Dan itu kan temanya Kang Chan banget tuh. Ya, tema saya ini sekarang lagi ini sebetulnya sakinah mawaddah warohmah. Cuman oke lah, penyalipan dulu aja, enggak apa-apa. Ya Allah. Insya Allah nanti. Febri. Pagi Mas Fen. Halo Kang Chan, gimana? Lama nggak ngobrol Kang Chan. Iya Pak Febri. Ini ada poin dulu dari Pak. Oh, lanjut. Ya, jadi insya Allah ini aku lagi coba lagi ada koneksi ke teman-teman kita yang mereka tuh agamanya Kristen tapi lebih mikir ya, maksudnya lebih mikir setiap argumen itu lebih dari pembentukan rasio mereka, walaupun ada doktrinnya, tapi setidaknya jauh melampaui apologet yang ada di TikTok yang penuh dengan framingan, penuh dengan tuduhan, penuh dengan pemaksaan gitu. Dan ini tuh kayak mudah-mudahan nanti tuh ada kayak dialektika ilmiah yang sehat lah. Walaupun kita tahu ya mau dengan pendeta manapun kita dialektika, ujung-ujungnya nanti Kang Chan bakalan ini gitu kan menghancurkan argumen mereka dengan sangat-sangat pedih gitu. Tapi ya udahlah, insya Allah mudah-mudahan teman-teman kita seperti yang tadi malam juga Kang Chan bilang, kita butuh komal-komal yang netral, dan aku masih tetap rekomendasikan roomnya Tante Mary, walaupun roomnya Heru itu bisa dipakai karena Heru itu termasuk orang yang sebenarnya tuh kayak kalau ada salah tuh dia minta pendapat, gimana nih room aku ini gini, dan dia tuh bukan orang sebenarnya yang berpihak juga, tapi ya kita kadang-kadang kan tahu ya teman-teman. Aku kalau ada Kang Chan di Komal, pasti kadang-kadang aku tuh keberpihakannya Kang Chan tuh ada, jadi kita nggak boleh juga kayak
skeptis juga lah. Insya Allah nanti Kang Chan bisa dialektika di roomnya Tante Mary atau roomnya Heru dengan lawan yang sesuai lah, seimbang. Kenapa baru sekarang kau ungkapkan isi hatimu walaupun hanya sebagian? Karena kan baru sekarang saya ini Kang Chan, baru sekarang tuh kayak kita punya Setelah sekian orang-orang lama aku berikan kode. gue nggak mau diserang istrinya Kang Chan loh. Serius, kecuali istrinya sendiri yang datang nemuin aku, Uni mau aku jadi istri kedua suamiku, oh aku terima. Tapi kalau Langsung aja, ini langsung aja. Enak ya, pada bisa nambah istri ya. Aku yang nggak bisa nambah istri. iya jangan Pak Feb, jangan. Kalau aku tuh kalau seandainya istrinya Kang Chan yang datang nih ya, Dek mau engkau menemani suami kita, calon suamimu dan suami aku, wah langsung nggak usah banyak cerita Bang, Mbak gitu Kak gitu Teh gitu. Tapi jangan bercanda, jangan beliau nonton lagi, Teteh maaf gaman Teteh, maaf Teteh. Kalau aku walaupun bercanda kadang kalau aku tuh bercanda ada seriusnya Teh, tapi Teteh jangan tersinggung. Insya Allah kalau Teteh nggak ridho aku nggak akan ganggu Kang Chan. Insya Allah aku bukan tipikal orang yang pelakor, aku bukan tipikal orang yang doyan ganggu laki orang, enggak. Maaf ya Teh. Naikin dulu nih. Gimana Pak Febri, sehat? Sehat Kang Chan. Pak Febri ini Katolik, beliau ini baik orangnya, cuman masih sesat. Jadi Assalamualaikum, Mas. Karena jadi agak sesat dikit kan, GPS loss waktu iya oke. di tengah jalan tiba-tiba GPS loss. Aduh. Iya. Tapi asik. Pak Febri ini asik. Ya Pak Eko. Mas Bob ini nggak pernah muncul sama sekali, tapi dia masih lama ini. Jangan promosi. Ya, langsung. Jangan jadikan grup ini kayak warung tua atau warung kopi. Kita nggak ada ngobrol-ngobrol kayak gitu. Boleh basa-basi bentar-bentar aja. Kita fokus aja. Silakan Pak Eko, perkenalkan nama agama dan tujuannya ke sini ya. Biar kita langsung serius dan fokus. Ya, agama Muslim. Aku kan di sini kan naik karena ada Mas Bob. Karena Mas Bob ini orangnya asik seperti itu. Oke. Nggak ada kepentingan dialektika ya Pak? Nggak ada. Oke, terima kasih. Makasih Pak udah bergabung di room ini. Mudah-mudahan nanti kalau lagi santai-santai bisa ngobrol-ngobrol ya. Kalau sekarang kita lagi nggak ngobrol-ngobrol santai. Kita lagi dialektika ya. Terima kasih banyak Pak Eko. Thank you Pak Eko. Ya teman-teman, sekali lagi saya kasih tahu, saya ingatkan rule dan model room dari jam 7 sampai jam 10 itu model dialektika, di mana saya menaikkan orang-orang yang memang ada kepentingan dalam dialektika. Mungkin mereka adalah apologet dari kalangan Islam ataupun apologet dari Eko. Thank you Pak Eko. Ya teman-teman, sekali lagi saya kasih tahu, saya ingatkan rule dan model room dari jam 7 sampai jam 10 itu model dialektika, di mana saya menaikkan orang-orang yang memang ada kepentingan dalam dialektika. Mungkin mereka adalah apologet dari kalangan Islam ataupun apologet dari kalangan Kristen atau narasumber dari Kristen, Katolik dan agama lainnya. Dan begitu juga yang misalkannya teman-teman sudah melihat ada Kang Chan di sini sebagai salah satu apologet dari APII atau misalkannya yang lain gitu yang sudah mendampingi saya, teman-teman nggak usah tambahkan lagi karena saya bukan tipikal orang yang senang terlalu banyak apologetnya nanti non muslimnya naik, jadi kayak nggak suka gitu kerumunan-kerumunan tuh saya nggak, jangan, karena algoritma TikTok itu terganggu. Saya katakan kenapa sini saya kasih tahu informasi yang terpenting buat TikTok. Teman-teman tahu tidak kenapa banyak akun di ban, di shadow ban itu ketika mereka sedang mengadakan dialektika itu karena mereka itu menyajikan terlalu banyak pembicara, sehingga ketika mereka melakukan menghadirkan pembicara terlalu banyak, maka TikTok atau algoritma itu membaca ada noise di ruang itu, ada sengketa di ruang itu, sehingga akun itu atau ruang itu tidak direkomendasikan untuk dipublish atau dinotif. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ruang dialektika yang sehat itu sebenarnya adalah pengunjungnya itu sedikit, mungkin 2 versus 2 atau 3 orang atau 4 orang, itu boleh, itu baik dan bagus. Kenapa? Tidak terlalu riuh, nanti obrolannya itu bisa bergantian. Apalagi kalau misalkannya para narasumber itu buka kamera, itu juga akan lebih bagus untuk si ruang TikTok tersebut. Coba teman-teman perhatikan, seperti room-room yang banyak nampilin tamu-tamu itu stagnan, penontonnya tidak akan naik ya. Apalagi tema yang dibahas itu tema-tema yang tidak edukatif seperti obrolan-obrolan santai gitu ya. Boleh kita tuh bercanda, boleh kita tuh sekali sisipkan dengan basa-basi, nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita stagnan di situ. Supaya kita roomnya terbangun betul-betul image-nya di ruang publik TikTok ini tuh betul-betul ruang dialektika. Ya, kita belajar teman-teman ya. Oke, Pak Febri. Pak Febri ini di sini saya tempatkan sebagai salah satu narasumber ya, karena aku sama Pak Febri ini sulit untuk dialektika. Pertama, Pak Febri ini percaya dogma infalibilitas. Kedua, Pak Febri ini Katolik yang percaya magisterium. Jadi kayak lu mau ngomong apa aja, walaupun itu nggak rasional, Pak Febri tetap akan terima karena dia percaya kepada magisterium, kepada amanat yang ada di dalam literasi keagamaannya. So, kayak sulit untuk berbantah-bantahan dengan Pak Febri. Nah, jadi Pak Febri di sini menjawab dan menjadi narasumber, dan kontrol di sini sudah ada Kang Chan. Sebelum kita ke Pak Febri, mungkin Kang Chan ada materi yang mau disampaikan dulu. Saya ngikut aja Yesus Muslim bagus. Ya, ngikut aja. Kalau bagi saya gini ya teman-teman kalian, bagi saya tidak ada halangan siapapun Kristennya, karena mereka ini saya jadikan alat
saya peras mereka ini supaya saya bisa mengekspos kekristenan. Jadi saya nggak ngasih image begitu. Teman-teman naik saja, siap-siap tabahkan dan sabarkan hati kalian begitu. Ya, saya sepakat dengan Kang Chan, ada beberapa metode untuk mengedukasi publik. Yang pertama adalah kita transfer knowledge dan transfer attitude. Kalau kalian bicara di ruang kampus atau sekolah, mungkin attitude yang harus ditampilkan itu attitude terbaik atau akhlak yang standarnya moralitasnya itu moralitas universal. Tapi kalian harus tahu, terkadang ada salah satu metode untuk mendidik orang lain itu untuk mempertontonkan ketidakbenaran. Pak Feb, kita mute dulu ya, soalnya noise. Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian pergi ke sebuah tempat eksperimen, di situ terkadang kalian harus punya dua pembanding ya. Satu tikus yang dikasih racun, apakah dia mati atau tidak, satu tikus yang dikasih obat misalnya. Maka kita harus bisa membandingkan. Nah, ruang dialektika terkadang juga menampilkan hal seperti itu. Beda dengan tempat-tempat belajar di SD, SMP dan SMA, karena kita di sini juga terkadang terpaksa menghadirkan karakteristik orang-orang yang bertentangan dengan kita agamanya, bukan untuk sengaja mengolok-olok mereka, tapi mempertontonkan bagaimana mereka berani-beraninya naik ke kita dengan tantrum, mengamuk dan juga menghujat. Itu pembelajaran penting juga buat mereka yang sesama agama dengan mereka dan kita yang berbeda agama dengan mereka, supaya kita bersyukur dengan karakter yang terbentuk dalam diri kita dan tidak perlu diikuti seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang harus dilakukan, seperti mempertontonkan kejahatan lisannya orang-orang Kristen supaya kita belajar. Oh, ternyata mereka tuh kalau udah kebenci banget tuh begini ya. Nah, itu bagus supaya jangan diikuti ya, bukan belajar untuk diikuti, belajar supaya tidak diikuti. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita sapa tamu-tamu yang masuk di sini. Ingat, ruang ini sangat menghargai sisi kemanusiaan seseorang karena ruang ini mengajak orang yang punya sikap kehewan-hewanan itu untuk jadi manusia sejati, dan juga orang-orang yang punya kebencian menghilangkan kebenciannya di sini dan mengajak berpikir, merenung dan juga jujur terhadap diri sendiri. Itulah tupok sirup ini. Saya bertanggung jawab karena ini bukan cuma tanggung jawab di dunia saja tapi juga di akhirat. Oke, 26. Silakan Ngajuin judul boleh nggak? Boleh. Ngajuin judul Iblis Katolik Sejati gimana? Boleh nggak? Gimana? Mantap, Serius? mantap, Tergantung. mantap itu Kang Chan. Janganlah tuh, Jangan. jangan itu. Ya, 26. Silakan perkenalkan nama, agama dan tujuan naik ke sini. Oke. Ya, di sini ada Putrajaya, teman-teman. Tidak perlu dia memperkenalkan diri, saya akan memperkenalkan dia kepada kalian. Dia adalah Putrajaya yang tidak pernah ada di koma saya itu bertahan sampai kurang lebih 30 menitan tuh nggak pernah, karena biasanya dia akan mengganggu ketika saya menjelaskan apapun yang ditanyakan. Jadi akun Putrajaya ini tuh punya batasan ya, setiap hari itu cuma boleh 3 kali untuk naik dan diludahi, karena nanti kalau sudah 3 kali lebih dia hanya boleh besoknya lagi. Jadi nggak ada ceritanya tuh kayak dia dikasih kesempatan berkali-kali untuk mempermalukan dirinya, karena aku ngedidik orang supaya lebih baik, berubah menjadi lebih baik, supaya sadar akan kesalahan yang kemarin, supaya tidak mengulanginya kembali. Ya, karena Putrajaya ini nggak pernah bisa buka kamera, maka dia aku klasifikasikan sebagai orang awam, bukan orang yang bisa diperdengarkan obrolannya, karena dia itu nggak bisa buka kamera. Oke, Putrajaya. Silakan. Saya ajukan ini satu lagi. Ya, Reliabilitas apa ya namanya? Reliabilitas tradisi suci Katolik versus Jangan jarang Pak Feb lah, kita butuh juga orang kayak Pak Febri Nugroho ini. Oh, enggak sama Pak Febri. Oke, sama Kristen. Oke. Pak Febri di sini narasumber dari kalangan Katolik. Kenapa? Oh, Karena saya aku kira, tuh udah oke. selesai debat sih sama Pak Febri. Soalnya cuma gitu loh, kayak dia udah kayak dia kalau dipijak-pijak tuh kayak udah nggak apa-apa, hancurkan aku kayak gitu. Ini 20 menit terakhir ini nggak ada dialog ini, malah gue Ini, oh iya, perkenalan Putra. sini ngomong seneng Iya. sini. Silakan Putra, pertanyaannya nanti Kang tanya jawab. Oh iya. Silakan Putra, buka mic bertanya. kan sebenarnya Mbak Uni bikin judul Yesus Muslim, jadi aku belum terima dengan ini gitu loh. Oke, Kang Chan, silakan Kang Chan. Si Putrajaya nggak terima, gimana dong? Apa yang belum diterimanya supaya bisa fokus? Oh ya, langsung aja. Ini kalau menurut pemahaman saya, Muslim kan lahir di abad ke-7. Terus kok dibilang Yesus itu Muslim, jadi nggak connect gitu loh. Silakan Kang Chan, diam dulu Oke, ya. bagus. Berarti pemahamannya yang Bapak perlu di-upgrade. Muslim itu tidak lahir abad ke-7. Muslim itu sudah ada jauh sebelum abad ke-7. Nabi Muhammad tidak membawakan Islam. Nabi Muhammad dalam teksnya Al-Yauma akmaltu lakum dinakum menyempurnakan Islam ini. Bahkan Quran sendiri mengadres Nabi Ibrahim, Nabi Abraham itu Muslim. Aslamtu lirabbil alamin. Islamlah kepada Tuhan semesta alam. Jadi Islam itu ada ini kekeliruan dari sebanyak ya, saya kira termasuk Muslim juga sama. Islam itu ada abad ke-7 enggak. Ada Islam ya dengan definisi yang lebih generik, yaitu orang submit kepada Tuhan yang benar, berserah diri kepada Tuhan yang benar, tunduk patuh terhadap Tuhan yang benar, terhadap utusan Tuhan saat itu dalam periode waktu itu adalah seorang Muslim. Tetapi ketika zaman Nabi Muhammad itu benar-benar disempurnakan, bahkan sampai ke yang lebih teknis, spesifik. Ketika Nabi ditanya,
Apa itu Islam? Akhbirni anil Islam. Terangkan kepada tentang Islam. Syahadatain, sholat 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, saum di bulan Ramadan, naik haji, ini istata'tum ilaihi sabila, jika diberi kemampuan untuk menunaikannya. Jadi ya, penolakan Anda terhadap Yesus Muslim bertolak pada pemahaman yang salah, yang keliru dari awal. Muslim itu hadir abad ke-7, tidak. Buktinya langsung dari mulut Yesus. Kalau kita mau objektif, kita mau fair, objektif ya. Anda buka Yohanes pasal 14 nomor 27, kata Yesus dalam terjemah bahasa Indonesia, damai sejahtera ku tinggalkan kepada kalian, damai sejahtera ku, posesif, kepemilikan, ku berikan kepada kalian. Dalam bahasa Semitiknya, salaman atrokulakum, salami a'tikum. Islamku kuberikan kepada kalian, Islamku kutinggalkan kepada kalian. Itu kata Yesus. Kalau Anda buka sebelumnya, berarti mundur lagi timelinenya. Anda buka Yeremia 29 nomor 11, Tuhan akan mengadakan rancangan salam, rancangan Islam, rancangan salam. Nah, kenyataan itu tidak bisa diterima oleh pendeta-pendeta Kristen dengan mengatakan cocokologi. Saudara, kau belajar linguistik, maka kau akan menemukan bahwa Islam itu adalah salam, assalamualaikum, itu bagian daripada Islam. Jadi dari dulu Tuhan itu memang mengajarkan ajaran salam, ajaran salam, ajaran Islam. Tidak mungkin satu Tuhan ajar agamanya beda-beda. Karena itu Yesus sebagai utusan Tuhan, Nabi Tuhan, tidak mungkin mengajarkan ajaran agama lain. Dan bukti-buktinya sudah saya sampaikan barusan. Maka dia pasti mengajarkan agama Islam. Makanya kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat, siapa? Ahli Quran, ahli Islam. Maka kamu tidak akan mendapatkan tempat ahli Injil, bukan ahli Gospel, tidak akan dapat kerajaan di kerajaan surga. Siapa agama itu? Agama Islam. Islamku kutinggalkan kepada kalian. Gereja, pendeta shock, sangat shock mendengar ini. Ternyata Yesus yang didamba-dambakan, yang diharap-harapkan, dia adalah seorang Muslim sejati. Tuhanmu seorang Muslim. Silakan Pak. Oke, jadi Anda tadi udah paparkan. Berarti bisa kita simpulkan selain agama Islam ada juga dong agama lain Muslim ya? Enggak, paparan saya tidak mengarah ke sana. Agama itu hanya satu, Gini, Islam. ya, saya ambil alih. Gini, Putrajaya. Jangan sampai yang disampaikan Kang Chan tadi itu Mbak Buih, maksudnya tolong tanggapi. Kalau kita dialog ya, yang namanya dialog itu jadi kayak seolah-olah Kang Chan ngomong dari itu tuh kayak nggak ada guna gitu. Yang diucapkan Kang Chan itulah kritisi, bantah atau bedah. Makanya dengerin baik-baik kalau kita ngomong. Kan saya sudah bilang, room ini tuh ngajak orang untuk merenung, berpikir dan juga untuk jujur. Apa korelasi, relevansi antara ucapan Anda, jadi ada agama selain Islam yang ini dengan penjelasan Kang Chan itu apa gitu loh. Nah, jadi tolong apa kaitannya ucapan Anda? Sebentar dulu, Bro, bentar. Di sini saya mengajarkan kalian dialektika yang normal, yang benar tuh loh. Cara dialektika yang benar tuh seperti apa sih? Standarnya tuh ada. Satu, kalau si A ngomong, kamu dengerin terus kamu tanggapin. Nah, apa yang bisa kamu tangkap poin dari penjelasan Kang Chan tadi biar kita tahu kamu tuh serius dengerin Kang Chan. Silakan. Gini, yang selama ini aku yang mengganjal masalah judul ini, Yesus adalah Muslim, atau sepengetahuan saya itu kan, sudah dijelaskan sama Kang Chan tadi. Dengar dulu. Enggak, saya nggak mau berulang. Maaf, saya nggak mau bikin narasumber saya itu kayak kecapean mengulang-ulang. Tadi Kang Chan sudah menjelaskan. Nah, penjelasan Kang Chan tadi itu bagaimana? Silakan ditanggapi. Fokus kepada penjelasan Kang Chan. Aduh, saya pencet lagi. Silakan, fokus kepada. Wah, ya udah berarti kamu nggak menangkap. Sekarang gini, Kang Chan ulangi lagi pelan-pelan, detail. Biar Putrajaya bisa mencatat poin-poin Kang Chan. Maaf Kang Channya teman kita ini Kristen ya, Kang Chan harus paham ya. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Putra, kita dialog saja. Susah kalian ini ya. Silakan langsung aja ke Kang Chan. Putra, mungkin nggak Tuhan yang satu mengajarkan agama 2 atau 3? kalau menurut pemahaman saya Tuhan tidak punya agama. Bukan Tuhannya, mengajarkan agama. Tuhan tidak mengenal agama. Baik, Anda Kristen. Oke, kalau Tuhan tidak mengenal agama, lalu apa yang diadres oleh Yesus ketika dia mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan? Karena menurunkan Itu yang saya tanya, bukan. Dengar. Jika Tuhan, dengarkan baik-baik. Jika Tuhan tidak pernah mengajarkan agama, lalu apa yang dimaksud oleh Yesus? Agama apa yang dimaksud oleh Yesus ketika mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli Taurat? Kalau itu saya kurang paham ya. Yang jelas menurut pengetahuan saya, sekarang saya kasih paham. Sekarang saya kasih paham. Sebentar, sekarang saya membuat agama. Oke, kalau tidak, sekarang saya kasih paham. Ya, Anda tadi bilang nggak paham. Itu alasan kita untuk ada di sini, yaitu memberi paham ya. Dan kami tidak berkewajiban membuat Anda betul-betul paham karena kepahaman itu juga datang dari Tuhan. Yang penting usaha kami. Silakan Kang Chan. Lihat bagaimana seorang Kristen ketika dia di luar, ketika dia gereja, agama kami is Kristen. Ketika keluar dari gereja, nggak ada agama, nggak ada. Ini bagaimana? Coba lihat ini bagaimana ketidakkonsistenan ajaran ini. Gini Putra, Anda percaya Yesus? Kalau Anda percaya Yesus, berarti Yesus mengajarkan agama. Kalau Anda percaya Yesus, Yesus mengajarkan agama. Kata Yesus, jika hidup keagamaanmu. Anda salah kaprah, bro.
Kristen itu artinya pengikut Kristus. Gini, bentar. Aduh nih, kayaknya ngelenceng nih. Saya tuh ngerusak room, saya tuh nggak suka. Narasumber saya di sini Kang Chan. Anda adalah penanya. Walaupun Kang Chan ngizinin Anda untuk dialog dengan beliau, tetap saja rule di room saya ini nggak boleh dikotori kayak gini. Anda kalau misalkannya tahu sesuatu, referensinya harus ada. Kalau Kang Chan, dia akan mengutipkan nama ayat-ayat yang bahkan tidak perlu ditunjukkan, kita tuh tahu ayatnya ada. Nah, Kang Chan itu bilang, Yesus mengajarkan kalau kamu kehidupan keberagamaanmu, kenapa kamu nggak fokus di ayat itu? Jadi kalau Kang Chan bilang Yesus mengajarkan agama, dalilnya adalah lu bilang Yesus nggak ngajarin agama, lu pakai dalil apa? Jangan kayak menurut saya jangan. Karena itu, jadi Kang Chan ini kayak mohon maaf ya ngomong sama tembok jadinya. Kasihan saya nggak terima gitu loh. Kalau masalah yang diomongin Yesus itu agama Yahudi, agama yang dibawa Musa. Makanya dibilang Yesus itu begitu. Tadi kau bilang Tuhan tidak bawa agama, sekarang kau bilang agama Yahudi. Tuhan tidak pernah membawa agama itu bikinan manusia, kalian salah kaprah. Bagaimana kalian Tuhan? Nggak konsisten dia. Ya udah sekarang kata Yesus jika hidup keberagamaanmu. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum Yesus itu datang, Yahudi itu udah punya agama Yahudi. Itu yang membuat itu manusia itu sendiri, bukan Tuhan. Kapan pernah Tuhan membawa agama? Jadi maksudmu Jadi maksudmu kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan buatan orang, gitu maksudnya? Artinya sebelum Yesus juga datang, Yahudi itu udah punya agama Yahudi. Buatan orang. Ya iyalah. Jadi Yesus ingin mengarahkan bahwa agama itu yang baik dan lebih benar itu adalah agama buatan orang gitu. Sekarang saya tanya Anda, agama saudara tidak bisa bertanya dengan pertanyaan. Jadi kau ingin katakan Yesus mengajarkan kalau beragama itu ikutilah agama buatan orang gitu. Sekarang saya tanya Anda, kapan Tuhan pernah membawa agama? Tadi Yeremia 29 nomor 11. Apa dia bilang? Yang membawa Tuhan akan Saudara kalau benarnya bukan Yeremia 29 nomor 11. Tuhan akan mengadakan rancangan. Rancangan itu sesuatu yang tidak membuat kacau dalam bahasa Sanskertanya, artinya tidak kacau agama. Rancangan agama Salom. Bukan datanya. Bang, tidak mendengarkan saudara. Benar, Bang. Kalau membuat ajaran saya setuju, tapi agama, ajaran part of agama bagaimana? Ajaran agama sama aja. Agama. Beda, Bro. Agama itu kata apa itu agama? Kan barusan sudah saya sampaikan agama itu saudara. Oke. Saudara. Jadi Kristen bukan agama. Diam dulu. Jadi Kristen bukan agama. Agama. Kristen ini agama atau bukan agama? Kristen itu termasuk agama yang dipercaya di Indonesia ini, Bro. Anda ini berarti masalahnya bukan di orang di Anda. Ini yang mengganjal itu bukan Yesus Islam. Yang mengganjal ada kayak kucing ada di telingamu. Itu masalahnya tuh. Itu yang mengganjal bukan Yesus Islamnya. Tadi itu tidak mengajarkan agama. Tadi waktu setiap kamu tidur, kalau kamu tahu, saya lihat CCTV-nya, ada kucing duduk di telingamu. Di atas telingamu. Sekarang lebih baik daripada kau naik ke koma, lebih baik kau ke puskesmas. Jadi poli THT namanya. Iya betul. Trinitas. Itu maksud saudara. Yang mengganjal itu bukan Yesus Islam. Yang mengganjal itu adalah ada tai kucing di telingamu. Kami itu buat manusia. Namanya agama. Ke THT dulu, jangan ke sini. Kacau balau. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kalian dibuat? Bukan saya. Kenapa kau tidak mencium bau yang ada di telingamu? Saudara, lebih baik kau datang ke THT. Bentar dulu. 5 menit. Tuhan itu agamanya apa? Tuhan tidak beragama, tapi Tuhan menurunkan agama untuk manusia. Ya kau kan bukan Tuhan, kita lagi nanyain. Tapi kalau ajaran, kau nggak bisa ngajarin kita karena kau gagal KBBI Putra, kan sudah saya bilang orang yang tidak buka kamera di sini nggak berhak jadi narasumber. Itu kan aku jongkok kalian. Iya, aku lebih baik dikatakan botol daripada aku lebih baik dikatakan gila sekalipun daripada ngakunya pintar tapi kau orangnya nyembahnya manusia. Jadi nggak mungkin. Agama itu artinya apa? Agama itu dari bahasa Sanskerta, artinya tidak agama kacau. Nah, Yesus membawa kekacauan nggak? Itu artinya. Yesus membawa kacau atau membawa ketidakkacauan? Itu saya. Agama itu kata. Yesus membawa kekacauan atau membawa ketidakkacauan? Itu definisi agama dari bahasa Sanskerta, dari kata dan agama artinya tidak kacau. Pertanyaannya adalah Yesus itu membawa kekacauan atau tidak kacau? Gini, Yesus itu membawa kekacauan atau tidak kekacauan? Yesus itu membawa kekacauan atau ketidakkacauan? Silakan jawab dulu. Kamu seorang Yesus itu membawa kekacauan atau membawa ketidakkacauan karena agama dari kata tidak agama kacau. Yesus itu membawa kekacauan atau tidak? Berarti kalau Yesus tidak membawa agama berarti dia membawa kekacauan. Selamat pagi, dadah, bye bye. Kau nggak usah naik lagi ya. Makanya tai kucing di telinga kau tuh keluarkan gitu loh. Tai kucing di telingamu itu udah numpuk karena Kang Chan melihat di CCTV. Di CCTV itu ketika kau lagi tidur kata Kang Chan itu ada kucing lagi berak di telingamu. Jadi permasalahanmu bukan karena Yesus Islam, tapi karena tai kucing di telingamu.
Tapi kan halo Elprem, perkenalkan nama agama dan tujuannya ke sini. Agama Katolik. Oh iya, Bro Elprem, selamat datang di ruang dialektika yang saya bangun Ya. untuk mengedukasi teman-teman di bawah dan teman-teman yang haus akan pengetahuan agama. Boleh di sini kalau Anda seorang Katolik, kalau punya pengetahuan tentang teologi, kristologi, dan Islamologi, boleh diskusi dua arah, tapi mohon dengan sangat buka kamera. Tapi kalau seandainya Anda tidak terlalu mendalami awam dalam ranah teologi, kristologi, dan Islamologi, maka Anda hanya boleh bertanya saja. Seperti itu, Bro. Silakan. Jangan lupa sarapan ya semuanya ya. Teman-teman jangan lupa sarapan. Saya seorang awam. Ya, Oke, kalau begitu Anda boleh bertanya aja, Bro. Suara saya bisa kedengaran? Bisa. Kalau gitu Anda Suara boleh saya bisa bertanya. kedengaran, Kak? Boleh. Kedengar. Silakan. Oke, saya melihat di sini bahwa Yesus seorang Muslim. Bagaimana mungkin Yesus seorang Muslim? Kita harus tahu di sini Muslim itu lahir di tanah Arab. Dan jelasnya perbedaan Anda antara awam, Islam. Anda kan awam tadi. Saya bingung teman-teman Ya. ya. Kalau saya ngaku awam, saya nggak butuh membuat sebuah argumen. Pasti saya lebih baik tuh bertanya dan mendengarkan kalau saya awam. Tapi anehnya, Anda mengaku awam tapi mencoba menjelaskan sesuatu yang Anda nggak tahu. Makanya untuk menghargai diri Anda, saya dari tadi itu suruh Anda bertanya saja. Nah kalau pertanyaan itu biasanya diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, bukan pernyataan-pernyataan yang Anda sendiri nggak ngerti. Kenapa? Karena nanti saya capek ngurusin pernyataan Anda dulu lalu menjawab pertanyaan Anda. Mending Anda nanya aja. Silakan bertanya aja Pak. Kan saya sudah bilang dari tadi. Ayo ngerti konteks dialektika ya. Ya, dari topik yang Anda buat, Kak, bagaimana Anda beranggapan bahwa Yesus itu seorang Muslim? Itu baru bagus. Nah, jadi alasan kenapa saya mengatakan Yesus itu Muslim, yang pertama definisi Muslim. Muslim itu artinya adalah seseorang yang tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Itu secara etimologi. Secara esensi adalah Muslim adalah orang-orang yang percaya kepada satu sistem kepercayaan yang terstruktur dan sistematik, dan komponen-komponennya itu semua datang dari Tuhan, bukan dari buatan manusia, bukan karangan manusia. Maka pertanyaan saya adalah, apakah Yesus itu tunduk patuh kepada Tuhan yang benar? Konfirmasi dulu. Ya. Oke, berarti dia Muslim. Apakah Yesus itu mengikuti satu sistem kepercayaan yang datang dari Tuhan? Menurut saya iya. Ya sudah, berarti dia Muslim. Nah, itu secara etimologi dan terminologi dan esensi. Sekarang secara Uni, faktual. hayalan saja masa Yesus Muslim. Di sini orang Kristen itu diajarkan untuk beradab. Kamu salah satu orang yang menunjukkan kalau kamu nggak punya adab. Saya lagi ngomong sama temanmu Kristen bernama Yesus saudara Eprem. Yesus Iya, saya tahu. sembah batu, Gini, Yuni. kamu itu adalah orang yang menunjukkan betapa tidak beradabnya kamu. Ini saudara Yesus kamu Kristen. sembah batu, Uni. Gini teman-teman ya, ini maaf ya, kalau kalian itu adalah siluman anjing, kalian nggak berhak ada di sini. Kalau kalian itu adalah siluman biawak, kalian nggak berhak ada di room ini. Room ini adalah room yang membuat orang-orang yang tadinya tidak berpikir selayaknya manusia, tidak beretitude selayaknya manusia, dipaksa dan diajarkan untuk memiliki attitude minimal, bersabar dan menahan diri ketika ada orang lain lagi ngobrol. Kamu nggak pernah diajarkan sama mamamu, kalau seandainya ada orang dewasa lagi ngobrol tuh jangan ganggu, tuh nggak pernah diajarkan waktu kecil. Kalau memang tidak, di sini saya ajarkan kamu, tapi saya kasih kamu kesempatan 3 kali. Kalau kamu tetap mengganggu, saya turunkan. Ya, seperti itu. Oke, Pak Efrem. Jadi kita sudah konfirmasi Pak Efrem mengakui secara etimologi dan juga secara terminologi dan faktual sebenarnya Yesus itu Muslim. Sekarang saya masuk Pak Efrem dalam ranah kontekstual. Pak Efrem tadi salah kaprah mengatakan bahwa Islam itu datang dari Arab. Saya bingung ya. Islam itu Pak Efrem adalah salah satu-satunya sistem atau din atau jalan yang datang dari Tuhan, diklaim datang dari Tuhan, yang tidak berasal dari suatu negara tertentu. Kenapa? Itu berasal dari Tuhan yang benar dan sudah ada sebelum pembawa ajaran ini secara historis bernama Nabi Muhammad itu hadir di abad ke-6 dan ke-7. Kenapa? Karena yang namanya agama itu tidak mungkin diajarkan baru kemudian. Kalau itu Tuhannya menginginkan manusia itu untuk lurus semuanya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang melanjutkan tongkat estafet kenabian yang sudah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu seperti Musa, Abraham, itu membawa sistem kepercayaan din yang bernama Islam. Musa tidak pernah membawa agama Yahudi, Musa tidak pernah membawa agama Hindu, Musa tidak pernah membawa agama Kristen, Musa tidak pernah membawa agama Kejawen, Musa tidak pernah membawa agama Buddha. Musa bukanlah ateis, Musa bukanlah agnostik, Musa bukanlah panteisme, bukanlah animisme, dan Musa bukanlah dinamisme, tapi Musa adalah monoteisme. Dan Musa adalah penyembah Tuhan yang tak terlihat dengan sistem kepercayaannya yang datang dari Tuhan yang benar dengan aturan-aturan yang berlaku, ada perintah, ada aturan yang dilanggar, itu ada konsekuensinya. Maka ternyata secara esensi apa ajaran Musa? Itulah ajaran Islam. Nah, tidak tertulis kata Islam bukan berarti tidak ada kata Islam. Kenapa? Karena kitab kalian tidak berbahasa Arab. Islam itu sebenarnya dari kata salam, salim, dan juga aslam. Apakah Musa tidak pernah membawa salam, kedamaian?
tentu itu adalah klaim penghinaan terhadap Musa karena para nabi itu sejatinya membawa kedamaian. Jadi Pak Eprem, dari sisi etimologi, terminologi dan juga faktual, kalian tidak dapat membantah bahwa Yesus itu agamanya adalah Islam. Nah, tapi kalau kalian berbicara dari sisi histori, saya akui bahwa Islam baru muncul di abad ke-7, 6 dan 7. Secara histori, secara klaim teologi, Tuhan kalian baru muncul. Karena memang Tuhan kalian belum pernah jadi Tuhan sebelum dia dilahirkan dan dipertuhankan. Nah, kalau kalian mau menuduh Islam secara historis muncul di abad pertama, di abad ke-7, beranikah kalian mengklaim Tuhan saya baru muncul di abad pertama? Itu konsekuensinya. Kalau kita mau apple to apple, kalau kita mau konsisten dengan standar kita, saya akan menerima kalian mengklaim Islam baru muncul di abad ke-6 dan ke-7, asal kalian juga berani mengungkapkan ke publik standar yang sama bahwa Tuhan kalian baru muncul di abad pertama. Ya, seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa saya mengatakan, dan itu bukan satu-satunya alasan Pak ya, dan alasan terakhir adalah, Bapak kalau baca terjemahan LAI, di situ Tuhan Bapak bernama Yesus, itu mengajarkan Tuhan bernama Allah, bukan bernama Yahweh, karena tidak ada satupun ayat dalam perjanjian baru, Yesus memperkenalkan nama Tuhan yang benar. Silakan Bapak lihat satupun ayat dalam Bible, baik sinoptik, Injil sinoptik, atau surat-surat Paulus, atau surat-surat dari siapapun itu, kita nggak tahu. Tidak ada satupun Yesus itu pernah menyebutkan nama Tuhan yang benar, tidak ada. Dia memanggil dengan istilah Bapa. Maka sebenarnya adalah wajar kalian tidak mengenal Allah karena memang kalian tidak mengakomodir nama Tuhan yang benar. Tetapi kalau kita bicara dalam agamanya orang Yahudi pun mereka tidak bisa menyebutkan nama Tuhan mereka sembarangan, sehingga tidak pernah kita dengarkan bagaimana mereka menyebutkan lafaz Tuhan itu. Makanya mereka hanya bilang Hashem Adonai. Jadi kedua agama ini yang mengaku tuh agama yang benar, itu adalah agama Sitorus Bonarjo. Silakan buka kamera kalau seandainya memperlihatkan wajah, bukan memperlihatkan data yang saya tidak minta. Saya bilang di sini kalau kalian tidak diajarkan beradab, ya kayak masuk ke rumah orang terus berlaku sesukanya, saya akan bantu kalian untuk ngajarin kalian bagaimana sebenarnya kita berada dalam ruang dialektika. Ya, Sitorus Naburjo, silakan buka mic Anda dulu. Silakan sampaikan agama, nama Anda siapa? Nah ini kenapa? Kalau gereja kalian dan ibu kalian tidak mengajarkan kalian beradab, sini saya bantu, saya ajarin. Saya ajarkan kepada Bapak Sitorus Namurju ya, mungkin Anda sudah tua, bangka, tapi sulit untuk dikasih obat ini ya, karena sudah tua ini. Pak, dengarkan baik-baik. Bapak itu sudah tua. Kalau Bapak misalkan masuk ke rumah orang lain, minimal hargailah diri Bapak dulu, supaya kami tidak melihat 700 orang tidak melihat kelakuan Bapak yang nggak ada moral dan tidak ada adab. Ada pertama masuk ke rumah orang adalah tidak membuka kamera kalau tidak disuruh, tidak membuka mic kalau tidak disuruh. Ya, kalau Bapak misalnya tidak pernah diajarkan cara beradab bertamu di gereja Bapak dan di orang tua Bapak, saya bantu Pak. Insya Allah saya membantu Bapak untuk diajarkan bagaimana cara beradab dalam sisi kemanusiaannya gitu. Ya apa-apa kok, saya rela membuang waktu saya untuk mengajarkan kalian Kristen cara beradab yang baik dan benar. Nah gitu Pak Eprem. Jadi kalau Pak Eprem mau membantah Yesus, Bapak harus punya konsekuensinya gini. Kalau Bapak mau mengatakan Yesus itu tidak muslim, maka nanti saya akan mengajukan beberapa konsekuensi. Pertama, sebutkan agama Yesus. Atau akui dia tidak beragama. Maka nanti Yesus akan jatuh menjadi ateis. Dan itu sangat bohong sekali ya, karena dia percaya Tuhan. Kedua, dia tidak beragama tapi percaya Tuhan, maka jadi agnostik. Ketiga, dia penyembah roh, animisme. Ketiga, dia penyembah alam semesta, panteisme. Nah jadi Bapak harus tunjukkan apa agamanya dari Yesus, baru Bapak bisa bantah saya bahwa dia adalah muslim. Karena konsekuensi tidak menjadi muslim adalah kafir, atau ateis, atau agnostik, atau apalagi ya kafir gitu, musyrik gitu. Silakan Pak Eprem. Pak Eprem silakan. Ya, suara saya kedengaran Kak? Ya saya menangkap beberapa poin, tetapi tadi di pernyataan terakhir Kak Rifa mengatakan tolong tunjukkan bahwa Yesus itu beragama. Saya bilang begini, kalau Bapak tidak menerima Yesus itu beragama Islam, minimal Bapak kasih tahu sebenarnya Yesus ini beragama atau tidak. Kalau dia tidak beragama, maka kita sepakati menurut Bapak Yesus itu ateis. Orang Yahudi, dia beragama Yahudi. Yahudi itu bukan agama Pak, Yahudi itu etnis. Bapak bisa bedakan mana sistem kepercayaan, mana namanya komunitas sosial. Komunitas sosial itu seperti ini Pak, etnik, kemudian suku, organisasi, sekte gitu. Itu sebuah komunitas yang dibangun dari hasil sosial manusia. Yahudi itu dari kata Yehuda. Artinya apa? Artinya adalah keturunan dari Bani Israel bernama Yehuda. Anak-anaknya si Yehudi inilah yang disebut dengan Bani Yehudi yang kemudian dikatakan Judaism. Jadi Bapak harus bedakan dua kata ya. Judaism dengan Yahudi itu beda. Judaism itu dari kata Judea, komunitas yang tinggal di daerah Judea. Itu bisa anak siapa aja, mungkin anaknya Efraim, mungkin anaknya Simeon, bisa. Karena itu konteksnya tidak bicara dari sisi etnis, tapi bicara dari sisi tempat atau wilayah atau geografis. Judea, makanya disebut dengan Judaism. Nah, kalau kita bicara Yehuda, itu dari kata nama seorang anak yang kemudian menghasilkan keturunan. Maka dia yang keturunannya inilah yang bisa disebut Yahudi. Jadi, kalau dia bukan keturunan Yehuda, dia nggak bisa dikatakan Yahudi. Karena itu melanggar secara ontologi, secara esensi. Karena Bani Israel itu ada 12 orang, ada suku Lewi. Masa suku Lewi dikatakan anak Yehuda, apa urusannya? Kan gitu. Jadi
atau misalnya suku Lewi, misalnya kayak masa masa kayak anaknya Ruben dikatakan Yehudi, dia nggak ada kaitannya dengan Yehuda, dia pamannya itu Yehuda. Nah jadi saya minta satu nama agama yang dianut oleh Yesus, karena kalau tidak bisa Bapak tunjukkan, maka Bapak tidak bisa mengatakan saya salah. Bapak tidak bisa menunjukkan. Kemudian agama Islam, tujuan ke sini ada satu pertanyaan yang dijawab oleh teman-teman dari Nasrani tapi tidak memuaskan, makanya saya ikuti dari tadi, kayaknya kakak ini cerdas, makanya saya mau ingin sedikit jawaban dari kakak. Bapak agamanya Islam? Iya. Mualaf atau memang dari lahir ini? Dari lahir. Asal mana? Suaranya kayak orang timur ya? Iya, Ternate. Oh, orang Ternate. Saya pernah tinggal di Ternate. Oke, Bapak mau tanya apa? Oke, jadi kemarin kan saya masuk Komal kayak begini. Nah, saya tanyakan, nah Paulus itu apakah dia juga ikut menulis Bible Perjanjian Baru atau gimana ya? Kalau yang sinoptik tidak. Tapi dia punya surat-surat. Maksudnya bukan 4 ya, kayak Markus, Matius, Lukas itu bukan. Tapi tradisi gereja menerima surat-surat itu dari dia, surat-surat Paulus. Galatia, Korintus, Efesus. Tapi itu dipakai dalam ajarannya? Itu Perjanjian Baru. Oke. Tapi gini, maksudnya kalau Paulus menulis itu dasarnya diambil dari mana? Apa dia bertemu langsung dengan Yesus atau gimana itu? Mengakunya begitu. Mengakunya dia di dalam Kisah Para Rasul itu dia mengaku, maksudnya dia mengakui sendiri kalau dia bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus. Menurut dia. Oh, menurut dia.